Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pembahasan tentang yang pertama, penunjukan calon pengganti imam atau khalifah kepada 2 orang atau lebih, dan yang kedua, kewajiban umat mengetahui sifat-sifat imam atau khalifah itu tersebut. Untuk yang materi pertama tentang pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, kalau di ibarat yang pertama ini, terutama yang faslun, walau ahidal khalifatu ila isnaini au aksaru warutab khilafa fihim. Faqala al khalifatu ba'di fulanun fa imata fal khalifatu min ba'di fulanun fa imata fal khalifatu ba'duhu fulanun jaza wa kanat khilafatu mutanakilatun ila salasati ala marotabihi. Nah, maksudnya gimana sih? Apabila seorang imam atau khalifah itu tadi menunjuk 2 orang atau lebih sebagai calon pengganti yang diurut secara tertib. Misalnya, ia berkata, imam sepeninggalku adalah si fulan, dan jika ia meninggal dunia, maka dia akan digantikan oleh si fulan. Dan selanjutnya diganti oleh si fulan lagi. Nah, cara seperti itu diperbolehkan seiring perjalanan waktu setelah imam meninggal dunia, maka kursi imamah dilanjutkan oleh ketiganya sesuai urutan tertibnya. Nah, jadi kalau menurut Imam Mawardi dalam poin pembahasan yang pertama ini, memimpin seorang memilih pemimpin secara urut itu diperbolehkan. Contohnya seperti itu tadi. Dan pada pembahasan ini Rasul itu juga mencontohkan. Contohnya dalam perang Mu'tah tentang pemilihan panglima perang. Rasul itu menunjuk 3 orang. Yang pertama Zaid bin Harisah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Nah, urutannya itu sama seperti ibarat yang pertama tadi. Jadi pada saat Rasul menunjuk Zaid bin Harisah, apabila di kemudian hari Zaid itu meninggal atau terbunuh, maka pengganti selanjutnya itu dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kemudian jika Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal lagi, maka kepemimpinan selanjutnya atau panglima selanjutnya itu dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah, hal ini kepemimpinan bisa terganti dengan cara berurutan atas apa yang telah Rasulullah tunjuk dengan terperinci. Kemudian alasan itu dilakukan karena imamah merupakan kemaslahatan umum yang hukumnya mencakup akad-akad yang bersifat khusus. Nah, kemudian kalau apabila Rasulullah itu mengambil tindakan seperti itu di dalam urusan panglima perang, dalam urusan pengadilan imamah juga diperbolehkan menurut cara seperti itu. Nah, maksudnya itu gini, meskipun Rasulullah itu dalam mengambil pengambilan contohnya itu saat Rasulullah mengangkat panglima perang, bukan berarti pengangkatan secara berurutan itu tadi hanya untuk atau dalam konteks panglima perang saja, tapi diperbolehkan juga dalam konteks imamah karena persoalan imamah itu adalah kemaslahatan yang umum yang hukumnya itu mencakup akad-akad yang bersifat khusus itu tadi. Nah, kemudian ada juga contoh yang diambil itu tentang kepemimpinannya Harun ar-Rasyid. Nah, saat pemimpinan Harun ar-Rasyid itu memilih tiga putranya. Jadi 3 putranya itu sudah dipilih sebelum Harun ar-Rasyid meninggal. Nah, itu ada di ibaratnya yang itu waqad rotabah Rasyid radhiyallahu anhu fi salasati mimbanihi fil yang pertama Amin, Summal Makmun, Summal Mu'tamin. Nah, hal ini tuh juga dicontohkan bahwasanya memilih pemimpin secara urut itu tuh boleh. Maksudnya secara urut itu berarti ya diurutkan. Pertama seperti tadi Harun ar-Rasyid itu memilih putranya yang bernama Amin. Nah, kemudian apabila si Amin itu meninggal, maka kepemimpinan selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yang kedua, yaitu
yang makmun itu tadi. Nah, kemudian apabila si makmun wafat atau meninggal, maka kepemimpinannya dilanjutkan oleh muktamin atau putranya yang ketiga. Nah, poin penting dari ibarat yang ada di sini atau yang dituliskan oleh kitab Al-Mawardi itu ada tentang itu tadi pengangkatan imamah bisa diurutkan dengan sebelum raja utama wafat dan telah ditentukan oleh ketiga pengganti. Kemudian ada juga pendapat para fuqaha yang melarang apabila 3 putra masih hidup akan tetapi putra pertama memberikan kekuasaan kepada orang lain. Hal itu dilarang atau ditolak karena menyalahi aturan. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi seperti ini. Apabila Harun ar-Rasyid itu sudah memilih 3 putranya, sudah memilih Amin, Makmun, dan Muktamin sebagai pengganti keimaman atau pengganti kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Kemudian si putra pertamanya atau Amin itu dia sudah diangkat menjadi imam atau pemimpin. Akan tetapi saat akan melanjutkan saat kepemimpinannya itu akan dilanjutkan oleh putra kedua, si Amin menunjuk orang lain sebagai pemimpin atau nanti yang akan meneruskan kepemimpinanku bukan adikku tapi orang lain. Nah, itu tuh ada beberapa fuqaha yang tidak memperbolehkan hal itu. Karena apa? Karena sebelumnya kan sudah diurutkan. Nah, berarti harus secara urut dan runtut itu tadi. Karena tapi ada pendapat juga yang mengatakan tidak apa-apa kalau mau memilih pemimpin selanjutnya. Pemimpin yang kedua itu entah itu dari adiknya, Makmun sama Muktamin atau dari orang lain. Akan tetapi ya, kalau ingin memilih pemimpin bukan dari yang ditunjuk itu tadi, itu ada dengan syarat. Dengan syaratnya apa? Itu diperbolehkan apabila si kedua putra tadi, Makmun sama Muktamin, itu dia sukarela memberikan haknya atau dia ikhlas apabila kepemimpinannya nanti akan dilakukan oleh orang lain. Nah, itu seperti pada poin yang ketiga, membolehkan memberi kekuasaan kepada orang lain tanpa harus berurusan, tetapi dengan syarat tidak ada kerelaan di antara ketiga putra yang diberi amanah itu tadi. Nah, mengenai hukumnya gimana? Kalau memberikan kepemimpinan kepada calon pengganti secara berurutan itu hukumnya boleh. Nah, ada juga yang tidak boleh, dilarang itu yang memberikan kepada orang lain. Tapi yang memberikan kekuasaan kepada orang lain itu tadi ditolak. Ditolaknya boleh memberikan kekuasaan kepada orang lain, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Jadi yang memiliki hak seperti Makmun sama Muktamin itu tadi, dia benar-benar rela kalau kepemimpinannya nanti akan digantikan oleh orang lain, bukan dirinya itu tadi. Nah, sekarang yang pasal kedua itu tentang Sifat-sifat. Iya, itu akan dijelaskan oleh Mbak Tika. Monggo. Untuk yang materi kedua tentang sifat-sifat imam khalifah, yaitu tentang faslun faidas takorrotil khilafah lamin takolladaha imma bi ahdin au ikhtiyarin lazima kafatul ummati ya'rifu ifdo'a khilafah ila mustahiqiha bisifatihi wala yalzamu ayyurifu bi ainihi wa ismihi illa ahlal ikhtiyaril ladhi na taqumu bihimul hujjah wa bai'atihim tan akidu khilafah. Wa qala Sulaimanu bin Harir wajib ala nasi kullihim ma'rifatu imamah ba'ainihi
wasmihi kama alaihimu ma'rifatullahi wa ma'rifah rasulih walladhi alaihi jumhur annasi anna ma'rifatan imami talzamul kafah duna tafsil walaysa ala kulli ahadin an ya'rifa bi ainihi wasmihi illan nawazilal lati tahuju ilaih kama anna ma'rafa tas taqudo tiladi nayatang akidu bihimul ahkamu wal fuqaha alladina yang yaftuna fil halali wal harami talzamul mammatu ala jamalati dunat tafsil illa indan nawazilil muhwajjati ilaihim walau lazima kulla wahidin minal ummata an ya'rifa imamah bi ainihi wasmihi la azimat hijrah ilaih walamma jaza tukhallufu aba idi wal ifido dalika ila huluwil au toni walaso wa minal uruf. Langsung saja pada poin pentingnya untuk pasal yang pertama itu sifat-sifat imam yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, jika kursi kepemimpinan telah diserahkan kepada seorang imam ataupun khalifah, maka seluruh umat wajib mengetahui kredibilitas orang yang menjadi imamah tersebut. Maksud dari kredibilitas itu sendiri yaitu keterpercayaan atau kualitas pemimpin tersebut dari seorang masyarakatnya itu sendiri, tentang kepercayaan atau kualitas bagaimana memimpinnya. Jadi masyarakat itu harus wajib mengetahui tentang bagaimana kualitas kepemimpinannya tersebut. Untuk yang kedua, jumhur ulama yang berpendapat bahwa seluruh rakyat wajib mengetahui imam atau khalifah secara global saja dan tidak harus secara detail. Akan tetapi ada pengecualian di sini. Kelompok pemilih jika akan memilih harus mengetahui fisik namanya, karena hal itu dapat dianggap sah atas peran dan baik buat mereka. Poin ini menjelaskan tentang masyarakat itu harus mengetahui tentang fisik ataupun namanya secara detail, bahkan harus mengetahui latar belakang calon pemimpin tersebut. Untuk yang ketiga, jika setiap umat atau individu diwajibkan mengetahui personalitas imam mulai dari bentuk fisik dan namanya. Tentu yang sedemikian harus mewajibkan mereka pindah ke daerah yang yang telah ditinggali imamah tersebut. Jadi pemimpin, kalau di Islam dulu kan pemimpin itu satu wilayah dengan masyarakat. Nah, di saat pemilihan itu masyarakatnya harus tinggal setempat dengan pemimpin tersebut. Jadi itu pemilih itu wajib mengetahui tempat tinggal di mana pemimpin tersebut. Sekian presentasi dari kami. Yang pasti kalau banyak kurang itu pasti karena tidak
diri karena kita juga manusia, banyak kurangnya dan salahnya. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya atau jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bapak Sutopo langsung. Nah, sekian presentasi dari kami. Saya Faizatul Rahmatul Amalia dan rekan saya Erliana Ayu Kartikasari. pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.